Perempuan itu ibaratnya pakaian buat laki-laki, menghangatkan di musim hujan, meneduhkan saat kemarau. Saat tiba nafas di ujung helah, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Bila tiba saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda, siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Bila nafas akhir berhenti sudah, jantung hatiku tak berdaya, hanya menangis tanpa suara. Tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa kau lari, wajahmu pasti menghampiri. Wajahmu pasti menghampiri. Mati tinggal menunggu saat nanti, kemana kita bisa lari, kita pastikan mengalami mati. Lalu setelah Allah ingatkan dengan nikmat-nikmat itu, Allah mengatakan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Itu nikmat-nikmat sudah Allah berikan kepadamu, maka anak yatim itu kau harus perhatian sama dia.
Jangan kau hardik dia, kesian, tidak ada bapaknya dia. Kau juga dulu pernah yatim. Maka Nabi SAW begitu perhatian sama dia. Beliau mengatakan, Ana wa kafilul yatim kahatain. Kata Nabi SAW, aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini di surga Allah SWT. Dan beliau pernah mengatakan, Inni uharriju alaikum bihaqqis fa'ifain. Aku benar-benar menimpakan kesusahan kepada kalian dalam urusan dua hak orang yang lemah. Satu, anak yatim, dan kedua, wanita. Maka beliau perhatian sama anak yatim. Gak boleh makan harta anak yatim. Ustaz, tapi anak yatim yang di rumah itu Ustaz, nakal banget Ustaz. Iya, kalau kau nakal kau didik dia. Kalau kau harus menghardik dia, hardikanmu itu dalam rangka mendidik dia, bukan dalam rangka membenci dia. Karena ingat, engkau menjadi walinya dia, atau engkau menjadi orang yang memiliki kelebihan harta sehingga engkau merawat dia. Tolong orang-orang yang merawat anak yatim perhatian. Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam penyambutan kami dalam bertanya di ibu dan nanti untuk sambutan yang kami berikan juga mudah-mudahan ibu tidak hadir karena kami anak yatim dalam ajaran Islam kita. Dan sebagaimana kita semua membaca surat Wadduha, wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairun laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghnā. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menjelaskan kondisi dan keadaannya. Bagaimana saat beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi yatim
senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sallallahu alaihi wasallam waktu pertama kali sebelum wahyu mencari kebenaran dan dia sungguh beruzlah, bersendirian di dalam Gua Hira sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu menjadi petunjuk bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki menjadi memiliki kekayaan sebagaimana Allah mudahkan rezekinya dari miskin menjadi kaya lewat istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Oleh karena itu, habis Allah menceritakan kondisi dan keadaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan kita supaya memberikan perhatian kepada anak yatim. Fa ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Salah satu mensyukuri nikmat Allah memberikan perhatian kepada anak yatim. Oleh karena itu Allah mengikatkan di surat Ad-Duha ini, fa ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Terhadap nikmat Allah terhadapmu ceritakan. Kalau kita senantiasa suka menceritakan nikmat Allah terhadap kita, berarti kita benar-benar merasa nikmat. Tapi sayang sekali kita umat yang mengakui dirinya bersyukur tapi tidak pernah menceritakan nikmat Allah. Apapun yang kita mendapatkan dari rezeki, dari kemudahan, dari kelancaran, dari kebahagiaan, boleh kita cerita. Tapi kita menceritakan bukan kesembarangan orang. Kita cerita kepada orang saleh yang mendoakan. Kita cerita kepada orang yang baik, yang membanggakan nikmat itu. Tapi bukan kita menceritakan kepada orang hasud, kepada orang dengki, kepada orang iri, kepada orang sakit hati. Nanti dia bertambah buruk bagi kita, bertambah mendoakan celaka, malah dia tidak senang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Berusaha lancarkan dan kerjakan urusanmu dengan diam-diam, rahasia. Kalau anda punya rencana, punya keinginan, punya harapan, jalankan dan teruskan, tapi jangan suka cerita sana sini. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang memiliki nikmat itu mesti menghadapi banyak orang yang hasud. Dan salah satu kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan dharma kepada anak yatim, memberikan perhatian. Dan saya senang kalau kita boleh memberikan perhatian sepenuhnya, bukan hanya dari sisi dana, bukan hanya dari sisi uang, bukan hanya dari sisi keperluan mereka sehari-hari, tapi kita juga memberikan perhatian kasih sayang. Ada hadis qudsi, saat anak yatim nangis, datang seorang saleh mengusap kepalanya dan membeluk anak yatim itu. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya, ya malaikati, siapa yang menghentikan nangisnya anak yatim itu? Kata malaikat, ya Allah, itulah ada hamba yang membuat anak itu diam, tidak nangis lagi, anak yatim. Kata Allah Subhanahu wa taala, saksikan wahai malaikatku, aku akan balas dengan kesenangan selama-lamanya. Aku akan balas dengan kesenangan selama-lamanya, dan tidak akan boleh nangis lagi orang itu yang boleh menghentikan nangisnya anak yatim. Luar biasa. Allah sangat menghargai orang-orang yang memperdulikan
sebagian rezeki menghantarkan kepada anak yatim. Bukan hanya saat memberi rezeki, malah saya selalu menghiburkan jamaah macam mana kita boleh satu saat, apalagi kalau yatim miskin. Karena bukan semua anak yatim boleh kita kasih zakat. Ada anak yatim tapi kaya, bapaknya meninggal memberikan warisan yang miliaran, itu tak boleh kita kasih zakat. Tapi yang perlu kita beri kepada dia bukan zakatnya, tapi kasih sayangnya. Karena anak yatim itu di saat itu bukan memerlukan dana, tapi memerlukan perhatian, memerlukan kasih sayang, memerlukan rasa cinta. Karena kehilangan yang memberikan cintaan itu adalah orang tua. Tapi kalau anak yatim miskin, memang perlu dan wajib kita hantarkan, termasuk zakat mal kita yang namanya setiap haul, setiap tahun ada zakat kita, boleh kita bagi kepada anak yatim miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari panitia santunan warga Blok M Masjid Nurul Iman Megara Desi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443